Dr. Muhammad Taufik, ya. Ya, Tadi sudah saya hubungi, saya sedianya meminta beliau untuk bisa memberikan perspektif intelijen. Jadi kita ini berdua nanti di bagian akhir Pak Bang Wahyudi, karena Bang Wahyudi ini lagi OTW juga, Dr. Muhammad Taufik. bentar, bentar. Ini saya dulu, ini masih saya pegang tangan. Jadi, Iya, silakan Dr. Taufik. Iya, kita menunggu Dr. Muhammad Taufik sampai bisa jenak dan posisinya bisa baik dari sisi kamera, video maupun dari sisi audio. Ya, sudah siap Dr. Taufik? ya insya Allah ya. Ya. Cukup, cukup ya. Dr. Taufik, kalau melihat realitas yang ada di Al Zaitun dan sekarang sudah ada proses tabayun di Gedung Sate tepatnya yang dilakukan terhadap Panji Gumilang, gabungan Ya, MUI, Kemenak, dan Kesbangpol Jawa Barat, tapi tidak mendapatkan jawaban rinci karena Panji Gumilang menenggat waktu untuk memberikan jawaban. Jadi sifatnya menginventarisir pertanyaan-pertanyaan dari proses tabayun yang dilakukan. Kira-kira seperti apa Anda melihat dan sudah ada yang melaporkan keberadaan Panji Gumilang itu dengan beberapa laporan yang disampaikan terkait dengan dugaan-dugaan pidana yang dilakukan, Dr. Taufik. Seperti apa Anda melihatnya, Dr. Muhammad Taufik? Saya melihatnya dua hal ya. Satu pendekatan politik ya. Kemudian yang kedua pendekatan hukum. Kalau pendekatan politik ini tidak bisa dilepaskan dari kepentingan rejim ya. Kepentingan rejim ketika menciptakan sebuah musuh bersama, ketika rejim menciptakan sebuah apa namanya isu ya, maka kentara sekali bahwa pernak-pernik yang melingkupi Al Zaitun dengan Panji Gumilangnya ini adalah sebuah skenario yang memang sudah diciptakan oleh rejim. Ada tiga alasan ya, sebelum nanti saya bicara hukum, ada tiga alasan kenapa ini diciptakan oleh rejim. Yang pertama, Panji ini kan eh, begitu kuat ya, narasi-narasinya menjelekkan Islam ini kan begitu kuat ya, seperti saya bermazhab kepada Bung Karno ya. Ya, dari satu sisi ini kelihatan sekali dia itu di backup oleh intelijen. Kenapa? Karena dia berlindung Soekarno. Soekarno siapa? Soekarno itu bapaknya Megawati kan. Dia berlindung di balik itu. Jadi ingin membenturkan berbagai kekuatan yang selama ini tidak setuju dengan keberadaan Al Zaitun dan terutama dengan pernyataan-pernyataannya. Kalau soal pondok pesantren kan saya pikir tidak masalah ya, dimanapun semua orang yang punya komunitas besar, punya ajaran kuat, ya itu pasti punya pondok, itu biasa begitu. Jadi dari isu pertama dia mengatakan masa Bung Karno, jelas kelihatan dia ini eh, punya backing begitu, atau kalau lebih halusnya biar di backingi kan begitu. Kemudian yang kedua alasan bahwa ini kekuatan intelijen ya, beberapa petinggi negara dan mantan mantan petinggi negara seperti mantan kepala BIN itu yang terang-terangan membela Al Zaitun ya. Dan kalau kita lihat beberapa peristiwa, banyak tokoh-tokoh nasional itu pernah mengunjungi pondok pesantren Al Zaitun dan mereka semangatnya jelas itu bahwa Al Zaitun itu tidak sesat. Yang ketiga, sejauh ini kalau kita bicara pendekatannya politik, Kemenak ini kan paling aktif ya. Kemenak itu paling aktif bagaimana memfilter sebuah pondok, bahkan sudah menyiapkan misalnya teks Idul Fitri itu seperti apa, teks khutbah Idul Adha itu seperti apa dan seterusnya. Termasuk rencana kebijakan menempatkan polisi di RW dan sebagainya ya. Kan aneh begitu. Untuk pondok pesantren yang lain sudah disiapkan sedemikian rupa, bahkan pondok pesantren yang lain dicurigai sebagai pusat terorisme, pusat radikalisme. Tetapi kalau kita menggunakan pendekatan politik, justru radikalisme, terorisme ini dibuat oleh Panji. Jangan lupa, teroris tidak harus dengan senjata. Lingkungan hidup pun juga dengan teroris, penciptaan agama-agama baru yang menghegemoni, yang menjadi isu besar itu juga teroris karena mencemaskan banyak orang.
mencemaskan orang yang menyekolahkan anaknya di pesantren, seolah-olah dia gayanya nanti bisa jadi seperti anak didiknya Panji Gumilang. Itu pendekatan politiknya. Jadi ini sebuah kekuatan yang sengaja diciptakan, dan kalau saya lihat ya, ada satu peristiwa polisi aja dibentak-bentak di situ, disuruh menunjukkan identitasnya. Dan ternyata polisi maupun tentaranya tidak tersinggung. Ini kalau bukan pendekatan politik, mana ada polisi tentara dibentak-bentak di muka umum. Itu videonya viral itu di mana-mana itu ya. Dan ini pendekatan politik yang saya lihat media massa itu membiarkan. Cenderung media massa itu memihak. Tidak pernah media massa memberitakan sebagaimana dia memberitakan jelek tentang Darussahadah di Boyolali, atau memberitakan yang jelek tentang Al Mukmin di Nguruki, Cemani, Sukoharjo. Jadi tidak ada media massa itu mengatakan jelek. Bahkan ada pernyataan yang mengatakan di mana melanggar Pancasilanya ya. Jadi dari statement tiga hal tadi, tiga hal analisa tadi, jelas ini ada sebuah kekuatan politik besar yang memang membackingi Al Zaitun. Nah, kalau kita pendekatan hukum lebih sederhana. Hukum itu sesuatu yang bertentangan dengan fakta-fakta hukum positif, itu kejahatan ya. Kejahatan paling mudah pembuktiannya adalah penistaan agama. Penistaan agama, misalkan dia mengatakan bahwa berhaji itu tidak perlu ke tanah suci, cukup ke Indonesia, karena dalam lagu Indonesia Raya salah satu tagnya ada yang berbunyi tanah yang suci ya. Dan pernyataan-pernyataan lain yang menurut saya itu sudah cukup membuktikan ini ajaran ini sesat gitu loh. Tidak usah kemenak, jadi tidak perlu ada dialog. Dengan pernyataan mengatakan dia mazhab Soekarno, itu jelas sebuah penyelewengan. Dengan mengatakan pergi haji tidak perlu ke tanah suci, itu sudah penghinaan. Karena ajaran pergi haji itu bukan ajarannya Muhammad, itu ajarannya Allah itu. Jadi dari fakta-fakta ini sudah menunjukkan kepada kita, baik pendekatan politik maupun pendekatan hukum, Panji Gumilang bersama actionnya dan peristiwa-peristiwa yang mendahului sebelumnya jelas menunjukkan kepada kita. Nah, ada satu tambahan yang lebih penting lagi. Jadi sebelum saya masuk Zoom, saya mendapat WhatsApp dari ibu-ibu yang mengatakan ada temannya, dulu ibu ini masih remaja juga, pada saat dia sekolah SMA itu, temannya itu tiba-tiba hilang. Ternyata berada di Al Zaitun. Nah, kalau sebuah peristiwa hukum yang mengandung unsur kriminal dibiarkan negara, jelas bahwa negara ini mengistimewakan Al Zaitun. Jadi pendekatan politik maupun pendekatan hukum Al Zaitun ini sebuah kekuatan yang sengaja diciptakan ya. Justru menurut saya inilah biar menjadikan musuh bersama begitu ya. Karena orang dikonsentrasikan ke situ, dan ini menunjukkan di negara ini praktek disparitas pidana itu begitu kentara. Pesantren yang baik-baik ngumpulin duit beneran, ngajarkan orang pinter ngaji, ngajarkan orang jadi dai, ngajarkan orang nanti dikirim ke pelosok untuk memberi pelajaran ngaji ke masyarakat pedalaman, dicurigai sebagai sarang teroris. Nah, ini yang terang-terangan teroris buat saya ini, tetapi dibiarkan. Itulah yang menurut saya perilaku-perilaku yang cukup menunjukkan bahwa ini didukung dan dibackingi oleh negara, terutama penguasa. Begitu pendapat saya. Dr. Muhammad Taufik, sekalipun motif itu kan bukan merupakan bagian yang dipertimbangkan di dalam pemutusan vonis ya, pemutusan vonis. Tapi kalau Anda melihat tadi indikasi-indikasi kuat proses pembiaran kepada Al Zaitun, yang Anda tadi melihatnya ini lebih dari sebuah kepentingan politik, karena dugaan kuat dibackingi oleh orang-orang yang memiliki otoritas atau kewenangan bagian dari penyelenggara negara atau mantan dari bagian dari penyelenggara negara. Dalam kaitan memahami motif dibalik motif politik atau motif hukum dibalik apa yang sekarang terjadi dan berkesinambungan lama praktek penyelenggaraan kegiatan yang ada di Al Zaitun tuh sesungguhnya dicapai target untuk apa kalau kita melihatnya kepentingan politik itu dalam kaitan kepentingan politik jangka pendek, menengah, dan panjang, kira-kira begitu, Dr. Muhammad Taufik. Ini makin menggambarkan ya, selama ini kan digembar-gemborkan oleh negara, entah melalui Kepala BIN, melalui Kapolri, Menteri Dalam Negeri, ya bahkan Presiden pun juga mengatakan bahwa
ada upaya-upaya untuk mengarahkan inilah sebenarnya Islam Nusantara. Jadi mereka mau mengarahkan. Jadi ketika BRIN tidak sukses, yang paling sukses saya yakin ini sebuah skenario besar. Badan Intelijen Nasional sudah tahu bahwa BRIN itu sudah gagal, apa namanya BRIN sudah gagal, kemudian BPIP juga gagal untuk memusuhi, menciptakan musuh Islam. Ya, maka mereka munculkan sebuah pesantren yang nanti semua orang akan terkonsentrasi ke situ dan akan ada narasi-narasi pembelaan seperti tadi. Beberapa tokoh mengatakan apa yang dilanggar dari Pancasila seperti itu, ya. Jadi dari fakta-fakta ini menunjukkan kepada kita mereka ingin membenturkan Islam yang lurus, Islam garis kanan, garis kiri, ini ketemu dengan Islam liberal atau Islam Nusantara. Oleh karena itu tidak ada suara apapun dari kalangan mereka yang mengatakan ini sebagai ajaran sesat, radikal, dan sebagainya. Kalau kita menunjukkan ini kacamata radikal dengan pendekatannya adalah ajarannya, pendekatannya adalah bagaimana mereka secara masif begitu mudah mengumpulkan massa. Kalau saya lihat dari catatan demonstran itu kan justru masanya Al Zaitun lebih banyak dibanding masanya pendemo. Kan tidak mungkin sebuah proses singkat bisa menghasilkan begitu banyak orang kalau tidak didukung oleh suprastruktur kekuasaan. Jadi diciptakannya Al Zaitun ya itu sebagai sebuah kesengajaan untuk merepresentasi inilah Islam liberal. Islam itu seperti ini, bahkan dia kan mau gila-gilaan mau bikin gereja di situ, dan kalau penyimpangan secara pendekatan agama sudah jelas itu Cak Slamet, ketika sholat Idul Fitri ada imam 3, ada perempuan di depan. Nah, ajaran kita kan jelas ya, sebaik-baik soft itu laki-laki itu di depan. Ini kan ada perempuan. Jadi dari penyimpangan ini kalau kita menggunakan pendekatan hukum atau pendekatan tauhid itu sudah salah. Tetapi ini kan sengaja dibiarkan karena ingin merepresentasi inilah yang disebut Islam Nusantara, inilah Islam liberal begitu. Tetapi kalkulasi ini salah. Ternyata masyarakat sekitar pun tidak menerima keberadaan Al Zaitun. Jadi satu-satunya kekuatan Al Zaitun ini di balik pungahnya Panji itu saya yakin ada kekuatan besar. Siapa kekuatan besar? Kekuatan besarnya negara. Negara itu dicerminkan dari sikapnya Kemenak, sikapnya kepolisian, sikapnya badan intelijen, sikapnya kejaksaan. Kalau ajaran-ajaran itu menyimpang di masa Pak Harto itu, Jaksa Agung itu turun tangan begitu, ya, tentara, polisi turun tangan. Tapi ini polisi tentara di bentak-bentak di depan ditanya identitasnya. Dia tidak berkutik gitu loh. Jadi mau bicara dengan dalih apa lagi begitu ya. Jadi ini sebuah representasi untuk menunjukkan bahwa ada ini loh, pesantren seperti ini, pesantren itu liberal seperti ini, boleh, dan sebagainya. Begitu pendapat saya. Dr. Muhammad Taufik, kalau melihat apa yang dirilis di merdeka.com ini, dan sudah ada masuk laporan yang dilaporkan Forum Advokat Pembela Pancasila dengan nomor registrasi LP-B-Romawi 6-2023-2023-SPKT-Bareskrim Polri, itu dimuat ketentuan juga di dalam laporan itu menyertakan pasal 156A KUHP tentang penistaan agama terhadap Panji Gumilang. Artinya kan ini harusnya delik umum. Anda melihatnya seperti apa ini? Sejauh mana laporan itu memang benar-benar nanti ditindaklanjuti, dan apa kira-kira yang menjadi faktor yang akan mendorong prosesi dari laporan yang dilakukan ini, Dr. Muhammad Taufik? Ini sebenarnya peristiwanya tidak beda dengan Ahok. Ahok dulu dibentengi Kapolri, dulu Kapolrinya siapa itu Tito Karnavian, begitu hebat pembelaannya kepada Ahok, begitu sama. Jadi dari awal dengan pendekatan hukum kan saya bilang dia itu sesat, makanya masuknya 156A, dan 156A ini sebenarnya kalau memang Kemenak ini, karena yang bisa memberikan izin pendirian pondok pesantren adalah Kementerian Agama kan begitu. Kalau ini konsisten, mestinya ini ditutup lebih dulu. Kalau mau fair ya, kalau mau fair mestinya pondok pesantren tidak menerima santri, tidak menyelenggarakan pendidikan belajar mengajar, diperiksa dulu Panji terkait dengan laporan tersebut.
yang menjadi pertanyaan, apakah laporan itu sudah sampai kepada taraf penyidikan? Apa itu penyidikan? Sudah memeriksa pelapor, saksi-saksi sudah ada yang diperiksa, sudah mendatangkan ahli dan sebagainya. Apakah itu sudah dilakukan? Saya meyakini kalau kita tidak lupa sejarah, 2016 ketika melaporkan Ahok itu berdarah-darah. Tidak hanya cukup 100, 200, 1000, 2000, ratusan ribu saat itu demonstrasinya, dan korbannya pun banyak, korban dari muslimin, bahkan sampai hari ini, termasuk Habib Rizik Syihab beserta pengikutnya, itu kan korban dari ekses laporan ke Ahok, ya. Jadi ini sebenarnya sama, ya. Cuman saat ini mereka sosoknya adalah sosok kiai, ya, sosok pondok pesantren yang dibenturkannya kepada sesama umat Islam sendiri. Kalau dulu musuhnya jelas, Ahok ini non Muslim, bicara tentang Al-Quran, yang disinggung ini adalah Al-Quran miliknya umat Islam, maka negara tidak bisa. Tetapi jangan lupa saat itu tekanannya besar. Hari ini tekanannya tidak besar, tekanannya masih lokal. Kalaupun kita bicara di ruang seperti ini yang dipancing oleh negara. Negara ingin memancing reaksi seperti apa begitu. Oleh karenanya tadi di awal saya mengatakan pendekatan politik dan pendekatan hukum. Jelas pendekatan hukum menyebut mazhab Bung Karno, menyebut Islam tanah suci itu tidak haji itu tidak perlu ke Mekah karena Indonesia juga tanah yang suci. Itu sudah penghinaan itu. 156 terpenuhi begitu. Begitu Kak Slamet. Ya, Dokter Taufik, kira-kira nanti arah ke depan kasus Al Zaitun ini seperti apa ya? Kalau kita melihat nanti sejauh mana intensi Presiden dan sejauh mana dorongan publik untuk benar-benar bisa menuntaskan persoalan Al Zaitun di tengah motif yang Anda lihat tadi, sebetulnya narasi untuk hadirnya apa yang sekarang ini dikampanyekan sebagai sebuah Islam Nusantara yang itu berkesesuaian dengan kepentingan kampanye Islam liberal dan Islam yang sekarang ini dikehendaki dengan atas nama local wisdom lah, kearifan lokal itu bisa benar-benar ada proses selanjutnya, Dr. Muhammad Taufik. Ya, ini mencapai momentumnya. Momentumnya itu setidaknya mereka yang berkepentingan dengan adanya Islam liberal, dengan adanya Islam Nusantara bisa terwakili dengan sikap nyelenehnya Panji Gumilang. Tetapi kalau kita menggunakan pendekatan hukum itu tidak boleh. Karena orang harus bicara menurut ilmunya, bicara agama pun ada patokannya, Quran dan hadis, serta pendapat ijtihadnya ulama, bukan pendapatnya Panji. Panji tidak masuk kategori ketiganya itu. Tetapi ini kan sengaja dibiarkan, dan tadi yang saya bilang kunci utamanya selain dari penegak hukum, media massa pun mentolerir. Tidak ada media massa, media mainstream itu terutama, yang memposisikan pesantren Al Zaitun itu sesat seperti pembelaan tadi, di mana dia melanggar Pancasila, ya. Jadi dari fakta-fakta ini menurut saya keyakinan dan pengetahuan saya bagaimana strateginya untuk dalam tanda petik mengangkat ini menjadi sebuah persoalan hukum. Ya sekarang belum muncul kekuatan dari partai politik. Kita minta partai-partai politik dan Ormas Islam, apakah itu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, terutama kedua itu sebagai ujung tombaknya, dan partai Islam mendesak mereka berbareng-bareng laporan polisi. Saya yakin kalau ini yang melakukan adalah pimpinan teras Ormas Islam, pimpinan pusat, apakah pengurus besar Nahdlatul Ulama atau pimpinan pusat Muhammadiyah, mereka bilang ke Kapolri, tangkap itu yang namanya Panji, saya yakin itu ditangkap. Karena suara PBNU dan suara PP Muhammadiyah itu masih didengar gitu loh, ya. Jadi kalau memang kita ingin menyampaikan keberatan kita pribadi-pribadi itu tidak cukup, karena ini seperti Ahok dibentengi begitu. Tetapi kalau yang mengambil alih persoalan ini adalah ormas Islam terbesar, dan saya yakin NU garis lurus dan Muhammadiyah tentu tidak sepakat dengan pernyataan-pernyataan Panji, karena mau menggunakan pendekatan hukum, pendekatan agama itu jelas tidak benar. Statement-statementnya selama ini itu tidak benar, dan itu cukup sebenarnya untuk menyeret Panji Gumilang ini ke pengadilan agama, ke kepolisian, ke ranah pidana. Tapi pertanyaannya,
kalau kita melihat sikap kepolisian ini di wilayah Jawa Barat yang masih anteng-anteng saja, karena saya yakin mereka sudah kalkulasi kekuatan penolaknya itu tidak sebanding dengan kekuatan yang mempertahankan keanehan dan kesesatan dari Al Zaitun. Dan kalau tidak salah 10 tahun yang lalu ini sudah runyam, itu catatan saya ada itu seperti itu. Begitu Cak Slamet. Dokter, ini yang terakhir, dokter. Dokter, kalau melihat realitas yang menyeruak ke permukaan soal Al Zaitun itu kan sekarang dalam kondisi road to kontestasi politik 2024. Sejauh mana dokter eskalasi yang meningkat nanti ini nanti juga dikapitalisasi atau dimanfaatkan dalam kepentingan-kepentingan tertentu dalam tanda petik untuk kepentingan kontestasi politik, Dokter Muhammad Taufik? Nah, menurut saya kalau itu mau dipakai kepentingan kontestasi politik, saya pikir terlalu mahal ya. Karena itu untuk mengantisipasi itu sederhana. Tidak perlu kita mengerahkan massa terlalu banyak. Pimpinan ormas Islam, kekuatan partai politik itu menekan Kapolri saja, minta itu ditangkap. Kalau dibutuhkan laporan, bikin laporan. Itu saja jauh lebih murah daripada kita menganalisa dan mengkalkulasinya sebagai bagian dari kontestasi pilihan presiden 2024. Karena ini persoalan kriminal. Saya mengecilkan persoalan Al Zaitun ini persoalan kriminal. Kriminal itu adalah ranahnya polisi. Nah, pertanyaannya, kenapa sampai saat ini polisi tidak bergerak? Tadi makanya saya tanya ketika Forum Advokat Penegak Pancasila, apa namanya tadi ya, kalau saya tidak salah kutip, nah itu ditindaklanjuti harus menjadi pro justisia. Apa itu pro justisia? Dibuktikan laporan itu dengan memeriksa pelapor, memeriksa saksi, dan seterusnya. Saya yakin kalau itu dijalankan dan kemudian ada tekanan dari pengurus besar Nahdlatul Ulama dan ada tekanan dari pimpinan pusat Muhammadiyah, itu Panji yang tidak pinter berarti kan sok pinter gitu. Itu pasti sudah masuk penjara. Kalau Panji masuk penjara selesai sudah itu semuanya. Karena kekuatan Al Zaitun itu terpersonifikasi, terrepresentasi dari seorang Panji Gumilang. Dan Panji di dalam bahasa Jawanya bisa jemawa, bisa jagoan, karena saya yakin dia dibackingi. Tidak mungkin dia bisa nunjuk-nunjuk seorang polisi, nunjuk-nunjuk seorang tentara kalau dia tidak dibackingi. Ya, mana ada. Kita mungkin sudah ditangkap dianggap melawan petugas yang sedang menjalankan pekerjaannya kalau itu pondok pesantren di luar Al Zaitun gitu ya, ditangkap itu pasti ya, dan statementnya sudah besar. Tapi ini kan Menteri Agama juga tidak berkomentar, Kapolri juga tidak komentar, Menteri Dalam Negeri juga tidak komentar, Jaksa Agung tidak komentar. Jadi ini menandakan sebuah orkestra yang jelas. Dan tadi supaya memanfaatkan atau dimanfaatkan dengan kontestasi 24 dikecilkan saja. Ini adalah persoalan kriminal, sebuah ajaran yang sesat. Ya, silakan mendirikan pesantren, tapi jangan mengamalkan embel-embel Islam. Selesai sudah. Kalau ada yang berani mengatakan begitu dari pemerintah, selesai, berarti dia bukan Islam. Itu tak selamat untuk mengecilkan persoalan Al Zaitun ya. Iya, Itu pendapat saya. iya, kalau dia menyatakan dirinya di luar Islam selesai karena sudah tidak lagi menjadi urusan Betul, bagian dari ajaran betul, Islam. betul. Terakhir, dokter, silakan diberikan rekomendasi untuk umat dan para penyelenggara negara ini, dokter. Saya ingin pertama kepada umat dulu, umat jangan terpancing ya. Saya lebih suka umat ini berdimunya ke kantor polisi, kejaksaan, Kemenak. Jangan ke Al Zaitun, karena kekuatan Al Zaitun bukan di pondoknya, kekuatan Al Zaitun di polisi, di kejaksaan, dan di Kemenak. Kalian demo ke sana saja supaya itu lebih aman. Kemudian yang kedua, kepada aparat, apa namanya, janganlah kalian mengadu domba. Ini mengadu domba karena yang diadu domba adalah masyarakat sekitar dan mungkin nanti berkembang menjadi lebih besar ya. Kalau mereka memanfaatkan untuk kepentingan kontestasi Pilpres 2024, tapi itu sebuah kejahatan politik yang akan dikenang ya. Bahwa orang memanfaatkan Islam untuk mengadu domba dengan kekuatan Islam yang lain itu. Yang terakhir, harapan saya terpulang kepada partai-partai politik Islam, ormas Islam, dan tokoh Islam. Coba deh ditekan Kapolri, tekan Menteri Agama, dan ditekan itu Kejaksaan Agung untuk menghentikan sepak terjangnya. Dalam arti menghentikan sepak terjang ya pesantren itu ditutup dan Panji ditangkap. Karena
pasal 156 ya A tentang penistaan terhadap agama itu sudah terpenuhi ya, dan itu sudah syarat-syarat material maupun syarat formilnya. Tadi di awal saya sebut, menyebut masa Bung Karno, menyebut berhaji tidak perlu ke tanah suci, dan statement-statement lain yang itu cukup banyak. Kalau soal perkara kriminal perkosaan kan itu yang tahu pelaku sama korbannya kan begitu. Tetapi yang secara material pasal-pasal pidana itu ada, yaitu pasal 156A tentang penodaan terhadap salah satu ajaran yang dianut di Indonesia dan ancamannya 5 tahun. Saya yakin itu bisa, dan ini menjadi wilayahnya kepolisian. Jadi tekanannya ke situ saja, tidak usah mengerahkan massa. Ya. Begitu Cak Slamet, mudah-mudahan ini bisa Amin, membawa amin. pencerahan dan kita tidak diadu dengan orang bodoh. Ya, Iya. kalau kita mengerahkan ribuan dengan orang bodoh kan percuma, rugi itu. Yang menang bandarnya. Demikian jadilah orang merdeka, berpikir merdeka, dan dimerdekakan negara ini dari oligarki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jazakallah khairan kepada Dr. Muhammad Taufik. Silakan dilanjut dokter urusannya. Semoga berkah, semoga sehat Amin. dokter. Iya. Saya akan coba lanjutkan dengan Bang Wahyudi Al-Maroki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Wahyudi Al-Maroki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cak. Selamat. Alhamdulillah, gimana kabarnya? Lagi di perjalanan. Mungkin singgah Iya. sebentar nih. Kayaknya negeri ini tidak pernah selesai dengan PR. Selalu muncul persoalan demi persoalan. Ya, Betul. Al Zaitun. Sudah jelas nampak berbagai keanehan-keanehan dari proses penelitian panjang yang dilakukan MUI, bahkan juga kelompok-kelompok masyarakat yang direpresentasi dari tokoh-tokohnya, ulama Madura juga melakukan kajian soal ini. Kemarin kita diskusi juga sama Prof. Ahmad Zahro, Prof. Daniel M. Rosid, soal apa yang dilakukan oleh Panji Gumilang dengan Al-Zaitunnya. Munculnya model seperti Al-Zaitun ini, Anda melihatnya seperti apa dalam kerangka keadaan yang ada sekarang ini? Sistem dan rejim existing sekarang ini, dan seperti apa sih sebetulnya cara penanganan dan seberapa jauh political will para penyelenggara negara itu menyelesaikan persoalan Al-Zaitun ini, Bang Wahyudi Al-Maroki? Ya, tergantung dari para pemegang kekuasaan. Kalau mau menyelesaikan, selesai. Kalau mau dibikin agak panjang-panjang. Kalau mau dibuat tidak selesai juga bisa terus. Karena kan ini kasus ini udah lama ini. Udah lama. Jadi kehadiran Al-Zaitun kan sudah lama. Sudah lama juga dipersoalkan oleh publik. Sudah lama juga dipersoalkan oleh MUI. Sudah lama juga masyarakat resah. Nah, tinggal rejim yang berkuasa, yang punya kekuasaan itu mau mengapakan itu. Apakah mau hukum ditegakkan, apakah mau menyamakan pelayanan pemerintahan sama semua bagi warganya untuk dilindungi atau berikan pelayanan, atau memang ada penganak-emasan atau ada memberikan privilege tertentu gitu. Ini yang menjadi persoalan. Jadi kalau kita lihat kasus yang muncul, yang sebenarnya sudah lama, kemudian mestinya bisa diselesaikan, ini berarti ada sesuatu yang memang tidak tuntas. Jadi kalau dalam teori penyelesaian masalah itu kan ada masalah yang memang bisa dipecahkan, ada yang bisa diselesaikan, ada yang bisa disalurkan, ada yang memang cuma dikanalisasi gitu, kanalisasi ya disalurkan sesuai dengan jalur tertentu. Bahkan ada yang memang harus dibuat supaya untuk diperlukan sewaktu-waktu untuk pengalihan isu atau smoke screen. Jadi kalau menggunakan beberapa teori itu, kita bisa menduga bahwa kasus ini sebenarnya tidak perlu lama-lama kalau memang ada niat untuk menyelesaikan. Saya cenderung setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Taufik tadi. Sebenarnya kalau mau diselesaikan cukup AP aja, aparat penegak hukum yang bergerak selesai itu. Dianggap sebagai ya seperti biasalah, ada kalau kita lihat ada yang dianggap menista agama, selesai, ditangkap, diproses hukum, disidang, dipengadilan, kemudian ya selesai itu urusan. Ini kan tidak, dia dibiarkan, kemudian dia memproduksi lagi narasi-narasi yang aneh-aneh, yang cenderung membuat gerah umat Islam,
cenderung membuat resah masyarakat, dan sayangnya itu tidak diproses hukum itu. Jadi tadi saya cenderung setuju. Jadi kalau sekedar untuk menyelesaikan persoalan itu dari perspektif hukum, udah bisa diselesaikan. Banyak sekali pelanggaran yang bisa alamatkan atau dijadikan pasal dugaan untuk masukkan ke dalamnya. Cuma tadi persoalannya memang ada persoalan unsur politik. Jadi kalau udah lari ke sana memang agak susah. Nah, saya ingin menyoroti dari faktor kebijakan pemerintah sendiri ya. Ini memang kalau seandainya yang melakukan itu posisinya sebagai umat Islam yang kritis terhadap rejim, mungkin akan beda penanganannya. Ini saya pikir kalau Panji Gumilang ini dia kritis terhadap rejim, saya pikir penanganannya akan berbeda dengan posisi yang sekarang tidak pernah mengkritisi rejim, tetapi membuat pernyataan-pernyataan yang justru menodai dan menistakan ajaran-ajaran Islam yang aneh-aneh itu, sehingga dia juga tidak dipersoalkan. Nah, jadi kalau membuat kes, kita coba lihat saja apakah akan ditindak oleh rejim kalau dia menjadi kritis terhadap rejim. Nah, itu posisinya. Jadi dari situ kita bisa melihat ini bukan persoalan penegakan hukum, tapi ini persoalan politik, di mana siapa hukum itu dihadapkan kepada pro kawan atau pro lawan. Nah, kebetulan kalau yang dia memang kritis terhadap rejim, dianggap tidak pro kepada rejim, sehingga biasanya cepat ditegakkan hukum itu, kemudian diproses. Gitu. Nah, kebetulan dia tidak kritis terhadap rejim, dan mulai kritis kepada yang anti rejim, maka dia nampaknya tidak diproses-proses gitu, sehingga masih ada terus dan bahkan memproduksi narasi. Saya melihat bukan sekedar memproduksi narasi, justru menunjukkan arogansi. Gitu. Saya baru melihat di berita, sambil dengar berita tadi itu, bahwa ternyata tidak kooperatif juga dengan MUI pusat. Jadi MUI ingin hadir untuk mengklarifikasikan bahasanya tabayun. Tabayun. Tabayun kan bahasa yang bagus itu sebenarnya. Jadi tidak menuding dulu, tidak menduga dulu, mentabayun dulu. Itu pun tidak tidak diberikan respon yang positif. Jadi dia tidak komunikatif, sehingga justru tidak ditemui. Dan kemudian ketika akhirnya ditemukan dengan tim yang dari Pemprov Jabar, gitu, ternyata juga tidak dijawab. Bahkan ingin menjawab lewat tulisan dan entah itu kapan. Sebenarnya saya ini menunjukkan arogansi dan menunjukkan warga negara yang merasa berbeda dengan warga negara lainnya. Dan pemerintah tidak memposisikan setiap warga negara itu sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, termasuk dalam konteks pelayanan umum. Nah, ini kan nampak berbeda itu. Seandainya yang melakukan itu misalnya Habib Rizik, mungkin sudah jadi persoalan. Misalnya Habib Rizik dipanggil MUI atau didatangi MUI tidak mau terima, rame itu pasti. Mungkin juga buzzer-buzzer itu sudah ribut, rame sekali. Tapi kalau ini kan tidak. Media pun nampaknya tidak tertarik untuk mengangkat itu secara equal, secara berimbang. Nampak sekali tidak terlalu dimunculkan. Jadi ini juga memang rada aneh ya. Saya mengambil kesimpulannya cuma satu. Berarti ini ada peristiwa yang bukan peristiwa hukum, tetapi sudah peristiwa pemerintahan yang sangat kental dengan nuansa politik. Sehingga kekuatan-kekuatan politik itu yang bekerja untuk tidak melakukan proses penegakan hukum. Gitu. Seandainya hanya proses hukum murni, tadi selesai oleh aparat penegak hukum, cukup kirim polsek atau polres di situ bisa menanganinya itu, langsung dijadikan tuntutan pasal-pasal tertentu. Nah, ini yang menurut saya juga jadi perhatian serius. Kedua, ini kan memang tidak bisa ditangani oleh Pemda sebenarnya. Karena urusan keagamaan itu memang salah satu di antara urusan yang masih dipegang oleh pemerintah pusat. Jadi ada urusan keuangan, urusan kehakiman, dan termasuk salah satunya adalah urusan keagamaan.
ini memang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Oleh karena itu, semestinya yang melakukan respon duluan adalah pemerintah pusat. Di pemerintah pusat yang relevan dengan urusan kasus yang dilakukan oleh uh, Panji Gumilang itu sebenarnya yang terkait di situ ada Menteri Agama yang minimal, yang pertama, kedua Menteri Dalam Negeri, ketiga ada Menko Polhukam, dan yang paling pasti sebagai yang bertanggung jawab adalah Presiden. Nah, kita lihat di antara 4 pejabat publik di pusat itu yang punya relasi tanggung jawab terhadap kasus ini, ada responnya seperti apa gitu. Kita sebenarnya juga menunggu bagaimana sih respon Menteri Agama terhadap masalah ini. Bagaimana sih responnya Jokowi dalam proses ini? Apakah dia mau cawe-cawe di situ kan? Posisinya begitu. Kalau urusan capres saja cawe-cawe aja sampai urus sampai dalam istana akan diundang dan seterusnya. Ini urusan yang sangat penting dan menjadi urusan pusat, pemerintah pusat, yang itu menjadi tanggung jawabnya puncaknya di seorang presiden, tidak melakukan cawe-cawe gitu. Makanya saya dalam beberapa podcast saya mengatakan kalau Pak Jokowi mau menyalurkan keinginannya untuk cawe-cawe, sebenarnya ini yang lebih tepat, di mana ini menjadi urusan pemerintah pusat yang bisa menimbulkan gesekan massa, menimbulkan gesekan publik di bawah, menimbulkan keresahan dan sangat sensitif isunya. Nah, ini harusnya segera cawe-cawe. Panggil Menteri Agama, panggil Menteri Dalam Negeri, ditanyakan, panggil Kapolri, ya, selesaikan itu urusan persoalan Al-Zaitun. Gitu. Dan ini memang menurut saya disitulah letak posisi porsi pemerintahan pusat yang harusnya dikerjakan, tetapi justru nampaknya tidak dikerjakan. Nah, kalau pemerintah daerah menurut saya itu memang tidak punya kewenangan gitu. Jadi kalaupun misalnya Pemda Jabar bergerak ke sana kemari itu jatuhnya ujungnya cuma rekomendasi gitu. Ujungnya rekomendasi, ujungnya memberikan advisory staff ataupun memberikan telahan staff gitu kan. Dia tidak mengambil keputusan gitu. Kan tidak mungkin Pemda Jabar untuk membubarkan atau menangkap itu kan tidak mungkin ya. Jadi memang diserahkan kepada aparat penegak hukum atau pemerintah pusat yang melakukan kegiatan tersebut. Gitu. Nah ini menurut saya urusannya di situ. Nah bagi masyarakat juga tidak tepat menurut saya itu melakukan aksi mendatangi pesantren. Itu. Saya pikir ya salah alamat itu. Jadi kalau mau ini karena kita tahu bahwa ini urusannya urusan pemerintah pusat dan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat bukan urusan pemerintah daerah karena urusan keagamaan. Maka semestinya kalau mau demo, mau aksi, datang ke Kementerian Agama, datang ke istana gitu, tuntut itu gitu. Urusan penistaan agamanya itu, penistaan terhadap Islamnya. Jadi kalau saya sarankan posisi tuntutan yang dilakukan oleh publik itu justru tidak ke arah pesantren karena itu kalau ke sana itu posisinya hanya menasihati. Sementara pihak yang dinasihati kan tidak membuka diri, maka harus laporkan kepada orang yang punya kewenangan. Nah, saya juga aneh karena ini peristiwa politik yang terkait dengan keagamaan, yang terkait juga dengan urusan pemerintah pusat. Kenapa DPR diam-diam aja gitu? DPR harusnya kan ini harus cepat tanggap ya. Tapi mungkin kita maklumi juga DPR mungkin lagi sibuk juga itu mempersiapkan pesta demokrasi lah di tahun 2024. Lagi mungkin konsolidasi tim pemenangan, konsolidasi tim sukses, ada tim yang belum sukses dan seterusnya lah gitu. Nah, saya pikir di situ mungkin mereka akibatnya tidak begitu perhatian dengan kasus ini. Nah, itu dalam konteks salah satu sisi. Tapi di sisi yang lain, kalau tadi mengambil teori untuk penyelesaian suatu masalah dan decision maker yang mengambil keputusan dengan berbagai teori bahwa bisa diselesaikan, dipecahkan, disalurkan dan seterusnya, termasuk dijadikan smoke screen. Nah, saya perlu memberikan beberapa catatan bahwa dari prospek seperti itu dengan indikasi bahwa lama sekali tidak dipersoalkan, bahkan nampaknya tidak tersentuh hukum. Nah, ini bisa jadi indikasinya ini jadi smoke screen dimanfaatkan secara politik untuk menutupi ya
bisa menutupi kinerja yang lemah dari pemerintah pusat, bisa menutupi prestasi yang tidak bisa dibanggakan, bisa menutupi juga ada mungkin kasus-kasus lain yang mungkin bisa jauh lebih kurang nyaman untuk didengar publik, sehingga lebih baik ini yang didengar publik, kira-kira gitu. Jadi kalau dalam konteks kacamata politik itu bisa dijadikan smoke screen di situ posisinya. Nah, ini tinggal mana yang lebih dominan, kita bisa melihat itu. Nah, saya melihat di menjelang tahun politik, di menjelang pemilu, posisi sekarang di tahun politik, ini sangat rentan sekali isu-isu yang bisa apa, mengurangi elektabilitas politik bagi suatu parpol, bagi suatu calon tertentu, sehingga bisa jadi isu ini membantu mereka untuk menutupi kinerjanya, misalnya kinerja yang nggak bagus, bisa juga menutupi posisi profilnya yang mungkin kurang bagus di tengah masyarakat, sehingga dengan isu ini semua bisa tertutupi. Atau bisa jadi kalau yang lebih unik lagi bisa mengalihkan isu dari kasus-kasus besar yang lebih besar lainnya. Misalnya ada isu, misalnya sekarang KPK lagi disorot dan seterusnya, itu minimal KPK jadi sedikit aman, tidak terlalu banyak dibahas. Mungkin terkait dengan kasus korupsi yang muncul pernah diungkap oleh Menko Polhukam yang 349 triliun, entah itu sampai di mana sekarang pembahasannya gitu. Dan mungkin kasus-kasus korupsi lainnya yang mungkin bisa membuat geger publik, ini bisa jadi adem ayam atau bahkan mungkin bisa tidak nampak lagi karena publik sibuk membahas isu keagamaan ini. Dan terus terang, kalau isu keagamaan tentu memang sangat seksi ya bagi publik, terutama isu ini menyangkut isu penistaan terhadap ajaran Islam. Dan umat Islam di negeri ini termasuk umat yang mayoritas. Sehingga tentu sebagian besar pandangan, isu dan opininya tertuju kepada persoalan tersebut dibanding persoalan korupsi, persoalan kinerja pemerintahan, persoalan profil calon presiden yang mungkin bermasalah, misalnya tidak baik. Nah, itu bisa sedikit tertutupi. Saya pikir di situlah persoalan kita, Cak Slamet. Ya, Bang Wahyudi Almaroki, sebetulnya kan sederhana ya kalau kita mau menyudahi persoalan Al Zaitun, tinggal aparat aparat pemerintah dalam hal ini lembaga penegak hukum itu bisa melakukan penegakan hukum sesuai dengan pidana yang dilakukan kan begitu. Tentu dengan proses yang berisi soal tahapan-tahapan proses sampai akhirnya ditetapkan keputusan hukum yang tetap terkait dengan apa yang dilakukan oleh Panji Gumilang kalau memang ada dugaan-dugaan pidana, dan nampaknya sudah menjadi konsumsi umum terkait dengan apa yang sudah viral di berbagai media sosial, terutama terkait dengan dugaan penistaan agama pasal 156A itu. Tetapi kan lagi-lagi persoalannya ini juga terkait dengan seberapa jauh sebetulnya political will dan goodwill-nya pengambil kebijakan penyelenggara negara ini benar-benar bisa memastikan dan menuntaskan penegakan hukum atas apa yang dilakukan oleh Panji Gumilang dengan Al Zaitunnya. Anda kalau melihatnya dari sisi politik, itu seperti apa ini motif dibalik semua yang menyeruak yang dilakukan oleh Panji Gumilang dengan track record yang berkepanjangan, proses yang sudah lama, penelitian juga sudah dilakukan, bahkan Pak Is juga menyampaikan melalui Pak Sulaiman Biponto di salah satu stasiun televisi swasta sudah menyampaikan itu ke MUI 2012, tahun 2012. Anda melihatnya seperti apa? Apakah ini memang melulu hanya untuk sebuah pengalihan atau ada sebuah keinginan jangka panjang terkait dengan keberadaan entitas seperti yang ditunjukkan oleh Al Zaitun ini? Dan kita akan menunggu nanti seperti apa sih sebetulnya, apakah ini memang benar-benar sebuah realitas hukum atau realitas politik yang menggunakan legitimasi yang diperkuat oleh para backing dugaan-dugaan backing itu, Bang Wahyudi Almaroki.
Yang pasti ini persoalan political will, arti kemauan politik untuk menuntaskan. Sehingga tidak ada keputusan politik yang diambil. Jadi sebenarnya persoalannya itu sangat sederhana. Kalau mau dilakukan pendekatan dengan proses hukum, bisa tinggal dilakukan proses hukum dengan pasal-pasal yang memang bisa dipakai, misalnya 156A dan seterusnya. Ada kebencian, ada ujaran kebencian, ada terkait dengan SARA, itu bisa saja dialamatkan ke sana. Tetapi yang saya lihat justru posisi pemerintah pusat sendiri nampaknya tidak punya political will untuk menyelesaikan persoalan itu. Jadi dengan persoalan tadi misalnya, kalau saja itu menjadi perhatian pemerintah pusat dan concern bahwa ini memang ingin diselesaikan, saya pikir tidak begitu lama. Karena pemerintah pusat bisa bekerja sama dengan MUI pusat, bisa menggandeng Kementerian Dalam Negeri, bisa langsung menggunakan kewenangannya Menteri Agama untuk urusan pesantrennya. Kan bagi Menteri Agama untuk memberikan izin dan mencabut pesantren tidak terlalu sulit bagi dia. Orang kewenangannya ada di situ. Kan cuma menandatangani selembar kertas. Selesailah pesantren itu bisa langsung ditutup. Kan itu posisinya nggak terlalu sulit dan nggak makan waktu lama. Persoalannya apa? Nggak ada political will. Bahkan sekedar ucapannya tidak keluar kan itu posisinya. Respon terhadap itu kasus itu aja tidak muncul. Jadi menurut saya memang begitu panjang waktunya dan tidak ada political will kuncinya di situ. Apalagi kita berharap ada penegak hukum untuk bekerja. Dan saya pikir mereka juga menunggu-nunggu kebijakan itu. Maunya diapakan ini? Apakah karena aparat penegak hukum juga takut salah kan? Nanti udah diproses hukum salah lagi kan gitu. Akhirnya kebijakan pusat lah menurut saya yang jadi kunci di situ. Jadi kalau mau diselesaikan dengan cepat, ini kan ada Kementerian Dalam Negeri, ada Kementerian Agama, ada Menko Polhukam, ada Presiden di situ. Presiden tinggal memberikan pernyataan, saya pikir segera ditindaklanjuti oleh Menteri Agama untuk persoalan izin pesantrennya, persoalan dinamika urusan kasus penistaan dan seterusnya itu bisa diproses hukum itu di Kementerian Hukum dan HAM misalnya, juga dikaitkan dengan aparat penegak hukum lainnya, kepolisian, kejaksaan dan seterusnya. Itu bisa langsung dilakukan secara sinergi. Sambil itu dilakukan, kalau mau dibukukan kan cukup Menteri Agama melakukan tindakan. Orang kan kita mau bikin pesantren harus izin ke Kementerian Agama misalnya. Dan di Kementerian Agama yang mengeluarkan izin, mereka juga yang mencabutnya mestinya kan gitu posisinya. Jadi kalau cuma sekedar membekukan tidak sulit. Sekedar melakukan tindakan hukum sebenarnya uh, aparat sebenarnya bisa aja melakukannya. Tinggal apa? Political will. Pengambil kebijakan itu yang tidak punya keinginan untuk menyelesaikan. Saya pikir kalau punya keinginan menyelesaikan dari dulu udah selesai. Karena kan kalau kita lihat itu bukan perkara baru. Nah, makanya tadi saya bandingkan bagaimana seandainya pesantren itu dikelola ataupun dipimpin oleh orang yang sangat kritis terhadap rejim. Nah, gitu kira-kira. Yang tadi saya kasih contoh misalnya yang kontras kan Habib Rizik misalnya. Pimpin pesantren udah selesai dari dulu mungkin itu. Cepat sekali diringkesin itu. Nah, jadi dieksekusi. Mungkin udah dicabut izinnya dan seterusnya. Nah ini kebetulan saja tidak kritis terhadap rejim, sehingga bagi rejim mungkin tidak ada ya tadi political will, keinginan untuk segera menuntaskan. Nah bisa juga begitu, bisa juga tidak tahu agenda yang lain. Saya pikir memang kalau udah bicara urusan secara politik, apalagi di tahun politik, itu banyak variabel yang memang perlu diperhitungkan dan dipertimbangkan untuk kepentingan politik dan mengambil benefit politik sebesar-besarnya di tahun politik. Nah, kalau itu yang dipikirkan oleh para pemegang kebijakan, oleh para penguasa, jadi panjang waktunya. Dan bisa jadi itu memang bisa jadi bahan untuk peristiwa-peristiwa politik yang bisa membuat benefit politiknya naik. Misalnya saya kasih contoh ya, kalau misalnya di akhirnya ingin melakukan tindakan, tetapi itu sudah mendekati tahun politik, maka ketika pejabat publik yang mempunyai kewenangan itu melakukan eksekusi, kemudian dia bisa memberikan
benefit politik yang tinggi bagi partainya atau bagi dirinya yang mau mencalonkan lagi atau ingin apa membesarkan partainya. Jadi disinilah pertimbangan-pertimbangan politik itu jadi muncul gitu. Jadi kalau ingin mencalonkan lagi atau ingin mencalonkan orang lain yang pro kepada dirinya kebijakannya, maka bisa jadi mendekati apa tahun politik nanti baru dilakukan eksekusi, kemudian bisa dijadikan bahan untuk mengambil benefit politik bahwa ternyata bisa menindak dengan tegas, nah, gitu kira-kira menyelesaikan dengan cepat gitu. Setelah sekian lama, nah, itu bisa dijual itu secara politik dan tentu mendapatkan benefit politik dari publik yang apalagi publiknya umat Islam yang merasa alhamdulillah akhirnya masalah selesai juga. Kira-kira gambarannya begitu. Nah inilah kalau cara berpikir para politisi sekuler yang memang ingin mengambil benefit politik dari setiap peristiwa publik yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan cepat, tetapi masih dipertimbangkan benefit politik apa yang bisa diambil kalau dilakukan dengan cepat, dengan lambat, atau nanti. Kira-kira begitu, Cak Selamat. Iya, semuanya bisa dikapitalisasi tergantung kepentingan apa yang ditargetkan. Kalau begitu keadaannya ya. Ya, Ya betul, setelah betul, betul. iya. Sekarang silakan diberikan rekomendasi. Dan pertanyaan krusialnya sebetulnya ini persoalan yang terkait dengan profil pemimpin atau yang terkait dengan profil sekaligus terkait dengan profil kepemimpinan. Anda melihatnya. Silakan diberikan rekomendasinya, Bang Wahyudi. Iya, kalau dari proses kepemimpinan nasional itu kan terkait dengan sistem yang berlaku gitu, sistem kepemimpinan yang berlaku dari proses keterpilihannya, proses pematangannya, proses sampai kepada praktek pelaksanaan kepemimpinan itu sendiri. Nah, kalau kita lihat sekarang, ini kan tidak lepas dari bahasa saya, sebuah proses politik yang melibatkan publik banyak dan menggunakan dana besar dan ditopang oleh pihak yang banyak dengan investasi yang cukup besar. Sehingga yang lahir pemimpinnya adalah pemimpin yang lahir dari dukungan orang banyak, dukungan modal yang dari banyak orang, dukungan dari para tim sukses, dan seterusnya hasil kerja kerasnya. Sehingga apa? Jadi pemimpin tersebut banyak tersandra kepentingan. Nah, akhirnya kita tidak tahu kalau kalau nanti misalnya satu pesantren yang sangat besar bisa mendulang suara, kemudian memberikan benefit politik bagi calon tertentu, saya pikir itu menjadi seksi untuk dilindungi dan menjadi seksi untuk dipertahankan. Nah, ini sangat terkait erat dengan kebijakan politik tadi. Jadi dengan mekanisme sistem kepemimpinan seperti ini dengan biaya politik yang mahal, dengan perlu dukungan publik yang banyak, dengan perlu dukungan investor politik yang begitu besar, maka yang lahir adalah pemimpin-pemimpin dengan karakter perlu mempertimbangkan banyak hal, terutama para investor politik tadi. Nah, kalau itu terjadi, maka kita merekomendasikan dalam konteks kepemimpinan harus segera diubah sistemnya, diperbaiki sistemnya, kalau perlu diganti sistemnya dengan yang lebih ramping, lebih murah, lebih cepat, lebih efektif, dan lebih baik. Nah, sebagai Muslim tentu kita tawarkan sistemnya sistem kepemimpinan Islam. Nah, gitu. Jadi kalau dalam konteks pemimpinnya sendiri, ya tentu kita carikan orang yang punya karakter leadership yang baik, dia orang yang punya track record amanah, tidak pernah berdusta, tidak pernah berjanji tapi diingkari, tidak juga pernah berdusta atau berkata yang tidak sesungguhnya, juga tidak punya track record yang kotor, misalnya praktek pernah korup dan seterusnya, ya minimal bersih gitu. Nah, saya pikir kalau itu kemudian terekam publiknya, dia bermanfaat bagi publik sekian lama, tapi kalau itu bisa muncul akan terjadi perubahan yang signifikan. Bagi masyarakat, saya pikir perlu juga mulai memikirkan dan membuat standar memilih pemimpin itu, minimal sistemnya harus baik, kemudian pemimpinnya juga harus amanah, adil, dan tadi tidak khianat. Dan kalau itu ada, tentu akan menjadi pemimpin yang baik.
Kemudian sistemnya harus sistem yang ramping, murah, kemudian amanah, tidak mahal dan seterusnya, tidak berbelit-belit. Nah, kalau itu tidak ada ya memang sulit juga untuk mengikuti proses pemilihan kepemimpinan itu. Nah, tetapi minimal harus berupaya untuk melakukan perbaikan di dalamnya. Nah, bagi masyarakat seperti ini menghadapi isu tadi itu Az-Zaitun, jangan menghabiskan energi untuk demo ke sana. Saran saya memberikan desakan kepada pihak penguasa yang punya kewenangan langsung, baik itu melalui partai politik, baik itu langsung ke Kementerian Agama, baik langsung ke Kementerian Dalam Negeri, baik langsung menghadap Presiden, untuk memberikan nasihat dan sekaligus rekomendasi dan dorongan maupun desakan segera melakukan tindakan dan keputusan. Nah, kalau mereka tidak mau, maka diingat saja bahwa nampaknya mereka tidak mendengarkan suara publik. Kira-kira begitu. Jadi kalau sudah demikian, keputusannya semakin jelas. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Zohran kepada Bang Wahyudi Al-Maroki MSI siang-siang nun jauh di sana tapi tetap semangat memberikan pencerahan bersama kita. Dan saya sampaikan juga terima kasih Zohran kepada Dr. Muhammad Taufik, sarjana hukum, master hukum, di tengah-tengah kegiatan keluarganya mendampingi putra yang ketiga wisuda juga bisa memberikan perspektif kepada kita semuanya. Memang hadirnya persoalan Al-Zaitun itu kan bukan tiba-tiba, tetapi sesungguhnya hadirnya karena environment atau lingkungan, kondisi pemimpin dan kepemimpinan yang hadir di tengah-tengah kita. Tentu pemimpin yang dikendalikan oleh apa yang disebut dengan presiden, dengan sistem yang disebut dengan demokrasi, tentu di atas basis ideologi yang bukan Islam, ideologi kapitalisme liberal sekuler. Kalau mau merealisasikan kehidupan yang kondusif agar keimanan itu benar-benar terjaga, umat kemudian bisa saling menghargai, lalu tidak ada perilaku-perilaku liberal, perilaku-perilaku yang menyimpang, tentu ini hanya akan bisa direalisasikan dalam tatanan kehidupan yang menancapkan nilai-nilai Islam sebagaimana dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Hanya dengan begitu realitas keadaan kehidupan ini benar-benar menjadi sebuah realitas kehidupan yang beradab sebagaimana praktik empiris historis yang dulu pernah terjadi dalam sebuah naungan sistem yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, yakni khilafah Islamiyah ala minhajin nubuwah. Ini semuanya pilihannya tergantung kita karena Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan falhamaha fujura wa taqwa, mau jalan yang takwa atau jalan yang batil. Saya sampaikan terima kasih sekali lagi kepada Bang Wahyudi Al-Maroki, Dr. Muhammad Taufik. Semoga semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan makbulan. Kita ingin merealisasikan negeri yang merdeka oleh orang-orang yang merdeka berpikir dan bersikap serta berjuang, dari orang-orang yang punya keinginan senantiasa kemerdekaan bisa diwujudkan dengan cara merubah penghambaan kepada manusia menuju kepada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Taufik. Terima kasih Bang Wahyudi. Terima kasih semuanya. Terima kasih.